3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jorian Anugrah, NPM 2121020206. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahfi Wulanta Perdana, NPM 2121020208. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kumala Putri, NPM 2121020203. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Julio Korosa dengan NPM 2121020207. Ingin mempresentasikan hasil materi kami. A. Sejarah masuknya Islam di Andalusia hingga berdirinya destinasi Umayyah. Islam masuk ke wilayah Andalusia tidak sesingkat penyebarannya, melalui beberapa tahapan yang mendukung Islam menduduki wilayah itu. Beberapa tokoh pendiri Islam meyakini bahwa Andalusia memiliki potensi yang luar biasa terhadap kemajuan Islam. Andalusia saat ini merupakan daerah otonom Spanyol, adalah sebagian dari Eropa. Daerah ini pertama kali dipanggil dengan nama Iberia, yaitu nama yang dinisbahkan kepada penduduk-penduduk bangsa Iberia yang pertama kali mendiami daerah itu. Kemudian dikenal dengan sebutan Asbania, yaitu sewaktu bangsa Romawi menduduki daerah itu pada abad kedua Masehi. Perkembangan pemerintah dinasti Umayyah di Andalusia. Islam yang hakikatnya agama rahmatan lil alamin, agama yang penuh kedamaian, memiliki hukum-hukum agama yang fleksibel, mudah diterima bagi kehidupan manusia di bumi ini. Berkembangnya berbagai pendapat sama muslim mengakibatkan terpisah belahnya Islam menjadi banyak aliran agama di dalamnya. Seperti pada tahun 750-an berkembang aliran Syiah, Mu'tazilah dan ahli hadis, atau dikenal dengan kontra aliran Mu'tazilah. Mereka mendorong pengembangan fikih untuk mengatur kehidupan penduduknya. Imperium ini mengalami keretakan. Perkembangan pemerintah dinasti Umayyah di Andalusia. Islam yang hakikatnya agama rahmatan lil alamin, agama yang penuh kedamaian, memiliki hukum-hukum agama yang fleksibel, mudah diterima bagi kehidupan manusia di bumi ini. Berkembangnya berbagai pendapat sesama muslim mengakibatkan terpisah belahnya Islam menjadi banyak aliran agama di dalamnya. Seperti pada tahun 750-an berkembang aliran Syiah, Mu'tazilah dan ahli hadis, atau dikenal dengan kontra aliran Mu'tazilah. Mereka mendorong pengembangan fikih untuk mengatur kehidupan penduduknya. Imperium ini mengalami keretakan. Kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Masalah tersebut tidak berlangsung lama. Setelah berubahnya pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik hingga Khalifah ke-8 dan yang paling masyhur dalam sejarah Bani Umayyah yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Umar II 720 Masehi atau 101 Hijriah. Dalam kurun waktu kurang lebih 90 tahun tersebut banyak sekali terjadi perubahan dan juga berkembangnya dari segala aspek kehidupan dalam setiap bidang. Dari bidang militer, administrasi, perusahaan wilayah, keilmuan, sosial politik, ekonomi, juga tentunya dalam bidang agama dan masih ada lainnya. Pencapaian Daulah Umayyah. 1. Bidang ilmu tafsir, bidang ilmu hadis, bidang ilmu fikih, bidang ilmu kalam, bidang ilmu tasawuf, bidang ilmu bahasa, bidang sastra, bidang ilmu geografi dan tarik, bidang pengetahuan, bidang arsitektur. D. Kontribusi peradaban Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa Barat. Sudah lama mengakui pentingnya perpindahan ilmu dan rangasan pendidikannya dari wilayah-wilayah Islam abad pertengahan. Pengetahuan yang masuk itu berasal dari lembaga pendidikan informal dan pribadi yang berkembang dalam masyarakat Islam melalui ilmuwan-ilmuwan yang bebas di lingkaran studi, perpustakaan, rumah sakit, dan observasi. Sebaliknya, ilmuwan barat tidak menganggap lembaga formal Islam menjadi akademi dan madrasah
sebagai sumber dan karakteristik lembaga pendidikan tinggi di dunia Kristen. Filsafat parafrasetik memudar pada abad-abad ke-10 dan ke-11 sebagai bagian resmi dari pendidikan tinggi Islam. Tetapi metodologi filsafat yang berakar dari Yunani dan dikembangkan lebih maju oleh ilmuwan-ilmuwan Islam betul-betul ada dalam bidang kalam yang menjadi perantara untuk masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam, akademi-akademi hukum bagi sarjana-sarjana Islam dan Kristen. Metodologi skolastik muncul dari ketegangan yang ada antara kepercayaan yang diwahyukan kepada mereka, yang satu melalui Al-Quran dan yang satu melalui Bible, ditangkap dengan melihat realitas kehidupan sehari-hari, baik dalam Islam maupun Kristen. Asumsi-asumsi dasar filsafat bertolak dari wahyu. Kesimpulan, kebudayaan Islam menurut Hamka ialah kebudayaan yang berdasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam dan persoalan-persoalan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, memberikan kebebasan kepada insani untuk hidup berkebudayaan. Namun sudahlah nyata bahwa tidak ada kebebasan di dunia ini yang tidak terbatas. Terima kasih.